warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 sesi kami 1 akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu data flow diagram. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kusuma, NPM 19101, dan rekan saya Ahmad Bayu Laksono, NPM 19084. Yang pertama yaitu latar belakang. Istilah SIM atau Sistem Informasi Manajemen tentu tidak asing lagi di telinga. Manajemen sendiri merupakan proses yang digunakan mengatur mengelola sesuatu untuk tujuan yang diinginkan. Sering berkembang teknologi manajemen tersebut telah terintegrasi dengan komputer secara sistematis dan otomatis. Sistem manajemen semacam ini menjadi komponen penting bagi suatu perusahaan agar perusahaannya berjalan dengan optimal. Untuk data flow diagram sendiri adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Atau DFD bisa juga dikatakan sebagai suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Praktikum ini adalah salah satu langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dipandu dan dibimbing oleh asisten laboratorium dalam memahami tentang data flow diagram atau DFD. Sistem informasi ini melalui penggunaan aplikasi Power Designer. Dalam praktikum ini mahasiswa dihadapkan dengan studi kasus di mana dibutuhkan data flow diagram atau DFD untuk memudahkan manajemen informasi dalam penyewaan pesawat terbang. Untuk rumusan masalah adalah bagaimana cara membuat data flow diagram atau DFD yang efektif dan efisien pada sistem informasi manajemen penyewaan pesawat. Tujuan praktikum ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengimplementasi penggunaan DFD dalam suatu studi kasus yang nyata. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara memetakan sistem informasi manajemen menggunakan DFD. Yang ketiga agar praktikan dapat membedakan penggunaan dari DFD level 0 dan DFD level 1. Untuk penyelesaian pustakannya yang pertama ada pengertian data flow diagram. Data flow diagram atau DFD adalah suatu model logika, data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data tersimpan. Proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Selanjutnya, dalam membuat DFD ada tahapan-tahapan perancangan. Yang pertama yaitu membuat DFD level 0 atau yang biasa disebut konteks diagram. DFD level 0 menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. Selanjutnya membuat DFD level 1 yang digunakan untuk menggambarkan modul yang ada dalam sistem yang dikembangkan. Selanjutnya membuat DFD level 2. Modul-modul pada DFD level 1 di breakdown menjadi level 2. Mana modul yang harus di-breakdown lebih detail tergantung pada tingkat ketelitian modul tersebut. Apabila modul tersebut tidak cukup detail dan rinci, maka modul tersebut tidak perlu di-breakdown lagi. Selanjutnya membuat level DFD level 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada komponen-komponen dari DFD. Pertama ada user atau terminator, yaitu kesatuan di mana sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa orang, organisasi, atau sistem lain. Dan selanjutnya ada proses yang merupakan aktivitas yang mengolah input menjadi output. Yang ketiga ada data flow yang di mana aliran data pada sistem. Ada proses antar terminator dan proses serta antar proses dan data store. Yang terakhir ada data store, yaitu penyimpanan pada database, biasanya berupa tabel. Dalam DFD ada 3 level. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan yaitu diagram konteks. Ini ada diagram 0 atau diagram level 1 yang tadi. Selanjutnya adalah diagram rinci yang merupakan diagram yang merupakan proses apa yang ada dalam diagram 0 atau diagram level 2 dan seterusnya tadi. Untuk fungsinya dari data flow diagram sendiri adalah untuk
pembuatan model yang memungkinkan profesional menggambarkan sistem sebagai suatu data jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Selanjutnya ada jenis DFD. Yang pertama ada DFD level 0. DFD level 0 atau diagram konteks tadi yang sudah saya jelaskan, ini merupakan diagram yang untuk membuat sesuatu yang pada dasarnya sendiri. Semua entitas ada pada diagram konteks, termasuk aliran datanya akan langsung dialihkan kepada sistem. Pada diagram konteks ini tidak ada informasi tentang data yang tersimpan dan tampilan diagramnya tergolong sederhana. Untuk diagram level 1 itu merupakan hasil dekomposisi dari diagram level 0, di mana proses yang ada dalam level 0 akan dirinci lebih lanjut. Proses utama akan diperinci menjadi subproses. Nah, ini diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0 atau diagram konteks tadi. Caranya itu tentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses utama yang ada di level 0. Hanya tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing subproses. Hanya apabila diperlukan munculkan data store. Ini ada gambarkan DFD level 1-nya, hindari perpotongan arus data. Yang terakhir beri penomoran masing-masing subproses. Untuk perbedaan dari DFD level 0 dan level 1 sendiri adalah ada dua. Yang pertama, DFD level 0 hanya menggambarkan sistem secara basic, sedangkan DFD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks. Maksudnya DFD level 0 hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output, sedangkan kalau DFD level 1 menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. Ini contohnya. Untuk fungsinya, yang pertama adalah data flow diagram, alat untuk membuat model yang mungkin suatu profesional sistem untuk bisa menggambarkan suatu sistemnya menjadi sebuah jaringan proses. Ini juga membuat model yang digunakan orang-orang. Fungsinya untuk dibandingkan dengan data yang dimanipulasikan oleh suatu sistem. Yang terakhir adalah merancang suatu sistem yang berorientasi pada suatu alur dengan konsep dekomposisi yang bisa digunakan untuk menggambarkan analisa, juga rancangan sistem yang lebih mudah untuk dapat dikomunikasikan oleh satu profesional sistem ke pengguna maupun kepada si pembuat program tersebut. Untuk simbol-simbolnya di sini ada entity atau terminator, lalu ada proses, lalu ada data, yang ada aliran data. Untuk entity atau terminator sendiri itu digunakan untuk menyatakan suatu entitas seperti kantor, departemen atau divisi. Nah, untuk external entity itu berupa ini: orang sekelompok atau orang dalam organisasi yang ada di luar sistem, penerima akhir dari suatu laporan yang dihasilkan oleh sistem yang biasanya adalah user. Untuk laporan tercetak yang dihasilkan sistem, ya user juga. Ini ada proses, ini yang digunakan untuk menggambarkan proses yang dilakukan orang atau mesin. Lalu ada simpanan data, itu digunakan untuk menyimpan file yang ada di database. Biasanya arsip, kalau nggak alirkan data ini dengan tanda panah, di mana menunjukkan mengalirnya data seperti dari entitas satu ke entitas lainnya itu dihubungkan dengan aliran data seperti ini. Ini ada konteks diagram, bukan diagram yang terdiri dari suatu proses yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem atau yang tadi bisa disebut diagram level 0. Untuk jumlah karakteristiknya yaitu ada kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain yang melakukan komunikasi terhadap sistem, yang berada data masuk yaitu data yang masuk ke dalam sistem. Ini ada data keluar yaitu data yang dihasil dari pengolahan data atau output. Ini ada batasan antar sistem lingkungan, yaitu ada persegi panjang dan juga lingkaran. Ini ada bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Di sini untuk langkah-langkah pekerjaan yang pertama yaitu membuka aplikasi Power Designer. Lalunya membuka file new data flow diagram. Ini buat konteks diawali dengan tool proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, entitas dan proses dengan tool entity, yang di sini ada penyewa, owner, pesawat, nota, dan pilot. Lalunya membuat relasi timbal balik tools and flow, ini relasinya. Lalunya lakukan proses decompose dengan cara klik kanan tools proses lalu decompose proses, open diagram. Selanjutnya tambahkan proses relasi dan storage yang digunakan sesuai dengan entitas pada developer. Ini contohnya storage. Ini contohnya untuk
uh, proses. Setelah buat di level 0, untuk buat di level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses lalu decompose proses open diagram ini. DFD level 1 untuk file penyewa pesawat. Ini untuk DFD level 1 ketersediaan pesawat, ini untuk DFD level 1 riwayat penerbangan, ini untuk DFD level 1 file penerbangan, ini untuk DFD file level 1 file pembayaran. Untuk hasil outputnya ini, yang pertama ada diagram konteks, ada diagram level 0, selanjutnya ada diagram level 0, selanjutnya ada print out level 1 DFD yang merupakan proses administrasi. Lalu aja print out DFD level 1 proses decompose dari periksa ketersediaan. Selanjutnya ada pencatatan penerbangan, ada proses pencatatan, selanjutnya ada proses pembayaran. Untuk analisa outputnya sendiri, untuk DFD konteks, pada DFD konteks perancangan DFD terdapat 5 terminator atau entitas luar berupa penyewa, owner, pesawat, pilot, dan nota, di mana penyewa menginputkan formulir penyewaan ke dalam sistem dan mendapatkan output berupa verifikasi formulir penyewaan. Owner menginputkan kesepakatan sewa ke dalam sistem, mendapatkan output berupa biaya sewa. Pesawat menginputkan list penyewaan pesawat ke dalam sistem, output berupa riwayat penyewa pesawat. Pilot menginputkan data pilot ke sistem, mendapatkan output berupa data penerbangan. Nota menginputkan data penyewa ke dalam sistem, mendapatkan output berupa ID nota. Untuk analisa DFD level 0 ini sendiri adalah terdapat 5 proses, yaitu administrasi, periksa ketersediaan, pencatatan penerbangan, proses pencatatan, dan proses pembayaran. Di mana output yang didapatkan dalam proses administrasi adalah surat perjanjian penyewaan untuk penyewa dan validasi data untuk owner. Output yang didapatkan dalam proses periksa ketersediaan adalah ketersediaan pesawat untuk owner dan informasi disewa untuk pesawat. Output dari proses pencatatan penerbangan adalah penerbangan, dari pencatatan adalah laporan penerbangan, dan output dari proses pembayaran sendiri adalah pembayaran untuk penyewa dan pembayaran sewa untuk nota. Untuk analisa dari DFD level 1 sendiri adalah proses kelengkapan administrasi, didapatkan output berupa surat perjanjian penyewaan untuk penyewa dan validasi data diri penyewa untuk owner. Dalam proses pemeriksaan dalam kesediaan didapatkan output berupa informasi ketersediaan pesawat untuk owner dan informasi pesawat disewa untuk pesawat. Dalam proses pencatatan penerbangan, output yang dihasilkan adalah data penerbangan yang nantinya diolah. Dalam proses pencatatan, output yang dihasilkan adalah laporan penerbangan. Untuk kesimpulan di sini, yang tujuan yang pertama adalah implementasi penggunaan data flow diagram dalam pemecahan sebuah studi kasus. Salah satunya adalah dalam perusahaan penyewaan pesawat. Penggunaan DFD dalam studi kasus perusahaan penyewaan pesawat ini untuk memetakan segala prosedur dan proses kerja yang ada dalam sistem inovasi manajemen tersebut. Identitasnya manajemen perusahaan pesawat dicari dan dianalisis, kemudian dicari hubungan relasi kardinalitas dari masing-masing entitas. Setelah itu dibuat konteks diagram untuk menggambarkan relasi, dan selanjutnya dari relasi entitas tersebut dicari segala proses yang berjalan dan semua entitas yang ada dibentuk DFD level 0. Dari masing-masing entitas tersebut dianalisis lagi hingga membentuk DFD level 1. Pada akhirnya semua proses menjadi jelas dan akhirnya sistem tersebut dapat berjalan secara efektif. Untuk memetakan yang selanjutnya, untuk memetakan sebuah sistem informasi manajemen menggunakan data flow diagram, yang pertama harus dilakukan dengan memetakan setiap entitas pada sebuah sistem. Setelah entitas dipetakan, dibentuk relasi dan kardinalitas antar entitas. Selanjutnya pembuatan diagram konteks. Selanjutnya setelah dibuat diagram konteks, dipetakan lagi secara rinci agar membuat DFD level 0, 1, 2, dan selanjutnya. Maka proses tersebut terpetakan dengan baik melalui sebuah data flow diagram. Untuk kesimpulan yang terakhir, dalam praktikum ini disebutkan adalah perbedaan DFD level 0 dan level 1 cenderung hanya menggambarkan desain secara umum, sedangkan DFD level 1 melakukan desain secara kompleks. Untuk DFD level 0 menerangkan aliran input sampai output saja, sedangkan untuk DFD level 1 mewakili aliran sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. Untuk sarannya yang pertama,
sebaiknya praktikkan memahami tahap dahulu tentang data flow diagram. Sebaiknya praktikkan menginstal terlebih dahulu aplikasi yang digunakan sebelum mulai praktikum. Yang terakhir, sebaiknya praktikkan memahami studi kasus yang diberikan agar dapat menentukan alur dari program yang akan dibuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baleksono, NPM 19084 dari kelompok 15, sesi kami 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan data flow diagram dari sistem penyewaan pesawat. Pertama kita klik file, kemudian kita pilih new model. Wah, nge-lag anjir tenang. Nah, setelah terbuka kita langsung pilih data flow diagram. Kemudian kita ketik di nama modelnya. Oke. Kemudian kita klik OK. Cik ngawalek tapi. Not responding lu. Kambing kan. Setelah terbuka paletnya, kita langsung saja klik. Kita di sini menentukan terminatornya terlebih dahulu. Nah, di sistem penyewaan pesawat ini terdapat 5 terminator atau 5 entitas luar. Di mana yang pertama ada penyewa, kemudian owner, pesawat, nota, dan pilot. Beri nama terlebih dahulu, klik, owner, kemudian nota, pesawat, dan kemudian adalah pilot. Kita atur terlebih dahulu. Setelah entitas atau terminatornya terbuat, maka selanjutnya kita lanjutkan dengan relasinya. Kita buat setelah membuat 5 entitas tersebut, selanjutnya kita berikan proses di sini. Sistem informasi sewa pesawat. Setelah entitas atau terminator dan proses dibuat, selanjutnya kita memberikan relasi timbal balik antara entitas atau terminator kepada proses.
terjadi hubungan timbal balik antara proses dengan entitas. Nah, di sini relasi antara penyewa dengan sistem informasi sewa pesawat yang pertama adalah penyewa memasukkan atau menginputkan formulir penyewaan. Mengisi info penyewaan. Selanjutnya, sistem informasi pesawat menghasilkan output kepada penyewa berupa verifikasi formulir penyewaan. Penyewaan. Selanjutnya, owner di sini menginputkan kesepakatan sewa pada sistem informasi sewa pesawat. Yang selanjutnya, sistem informasi sewa pesawat menghasilkan output berupa informasi biaya sewa kepada owner. Biaya Oke. Selanjutnya, pesawat menginputkan list penyewaan pesawat ke sistem informasi sewa pesawat. Yang dimaksud list penyewaan pesawat di sini adalah ketersediaan pesawat yang belum disewa. Selanjutnya, sistem informasi pesawat menghasilkan output berupa riwayat penyewaan pesawat. Selanjutnya, pilot menginputkan data pilot ke sistem informasi sewa pesawat. Yang selanjutnya, sistem informasi sewa pesawat menghasilkan output ke pilot berupa data penerbangan. Selanjutnya, pada entitas nota menginputkan data penyewa ke sistem informasi sewa pesawat, yang kemudian outputnya adalah ID nota berupa ID nota. Nah, setelah relasi kita beri nama, selanjutnya kita pertama memunculkan nama dari flow-nya. Kita pilih display preference, klik kanan display preference, kemudian kita pilih flow, dan kita klik name, stereotype, klik OK. Nah, untuk ini adalah all symbol, untuk semua simbol. Kita terlebih dahulu. Setelah nama dari relasinya muncul, langkah selanjutnya adalah proses dekompos. Kita bisa melakukannya dengan klik kanan pada sistem informasi sewa pesawat, kemudian kita klik dekompos proses. Nah, kemudian kita klik kanan lagi untuk open diagram. Nah, maka setelah kita open diagram, maka akan keluar entitas yang telah kita ingin dekompos. Ini terdiri dari beberapa proses. Nah, di sistem informasi sewa pesawat ini pada DFD level 0-nya terdiri dari 5 proses. Yang pertama adalah proses administrasi.
dan ini adalah proses ketersediaan pesawat. Proses ketersediaan. Selanjutnya ada proses pencatatan riwayat terbang. Catatan penerbangan. Nah, terus kemudian terdapat proses pencatatan penerbangan. Proses pencatatan. Langsung saja kita beri relasi timbal balik antara entitas dengan proses. Yang pertama di sini adalah penyewa mengisi data penyewaan. Oke, sebelumnya kita tampilkan settingan tampilan untuk nama dari garisnya, nama stereotype, dan flow resource flow untuk menampilkan nama dari flow data store. Penyewa mengisikan data, isi data penyewa, isi data penyewa. Dan kemudian proses aplikasi mengeluarkan output berupa surat pernyataan penyewaan. Surat penyewaan. Kemudian owner dengan sistem informasi pesawat berupa data diri penyewa, penyewa, dan output dari sistem dari proses administrasi adalah validasi data. Nah, hasil dari proses administrasi tersebut disimpan dalam data storage. Nama data storage adalah file administrasi. Resource flow-nya, file administrasi disimpan. Nah, kemudian ini adalah relasi timbal balik antara owner dengan proses ketersediaan. Di mana owner mengeluarkan jumlah pesawat yang dibutuhkan. Kemudian dapatkan output dari persediaan. Informasi pesawat disewa. Nah, pesawat menginputkan informasi ketersediaan pesawat. Jadi di sini pesawat memunculkan informasi ketersediaan pesawat kepada proses ketersediaan yang nantinya outputnya berupa ketersediaan pesawat yang nanti dikirimkan ke owner. Selanjutnya adalah hubungan pesawat dengan proses pencatatan penerbangan. Di sini pesawat menginputkan informasi penerbangan pesawat.
kemudian itu ini lupa memberikan data storage terlebih dahulu, file ketersediaan pesawat. Dimana hasil dari proses yang pesawat tersebut dimasukkan ke dalam file tersebut, disimpan. Selanjutnya adalah pilot dengan proses pencatatan penerbangan, di mana pilot menginputkan data pilot dalam proses tersebut. Dan kemudian mendapatkan output berupa data penerbangan pesawat. Penerbangan pesawat. Hasil dari proses pencatatan penerbangan tersebut dimasukkan dalam file storage. Kita kenal terlebih dahulu ini file riwayat penerbangan. Riwayat penerbangan. Setelah menghasilkan output berupa data penerbangan atau data riwayat penerbangan, hasil dari output tersebut dilanjutkan pada proses pencatatan. Masukkan dalam proses pencatatan adalah data riwayat penerbangan. Oke. Baiklah, langkah selanjutnya adalah proses pembayaran. Di sini penyewa menunjukkan bukti pembayaran. Baiklah, proses selanjutnya adalah proses pembayaran. Di sini penyewa menginputkan data pembayaran. Pembayaran. Kemudian outputnya berupa bukti pembayaran. Kemudian nota mengeluarkan laporan pembayaran sewa. Nantinya nota tersebut melakukan output berupa data pembayaran sewa dari penyewa. Sewa. Data yang di proses tersebut disimpan dalam sebuah data store, yaitu file pembayaran. Simpan. Setelah buat, maka masalahnya adalah modal tersebut memberikan input kepada proses pencatatan penerbangan berupa laporan transaksi. Di mana dari dua data tersebut yang masuk ke dalam proses pencatatan nantinya disimpan dalam file penerbangan.
simpan. Baiklah, setelah DFD level 0 dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat DFD level 1, di mana kita milih ini terlebih dahulu, proses administrasi. Kita klik kanan, decompose proses, kemudian kita open diagram. Kita mendapatkan terminator yang tersebut ada penyewa dan owner. Proses yang pertama ialah proses kelengkapan administrasi. Ini kita buat terlebih dahulu data relasi timbal balik. Baiklah, yang pertama yang dilakukan adalah penyewa menginputkan atau pengisian data penyewaan yang nantinya menghasilkan, setelah diproses menghasilkan output pada owner berupa validasi si data diri penyewa. Balik. Setelah pengisian data penyewaan, kemudian langkah selanjutnya setelah penyewa menginputkan pengisian data penyewaan yang nantinya diproses akan menjadikan output berupa validasi data diri penyewa pada owner. Kemudian owner menginputkan data diri penyewa yang nantinya menjadi output dari proses kelengkapan administrasi berupa surat perjanjian penyewaan. Kemudian dari proses tersebut nantinya disimpan dalam file administrasi. Inilah tampilan dari DFD level 1 dari proses administrasi. Aksesnya dapat relasi menghubungi pemeriksa persediaan. Dan kita buat relasi timbal baliknya. Di mana owner menginputkan daftar pesawat yang akan disewa pada pemeriksa ketersediaan. Selanjutnya menghasilkan output berupa informasi pesawat disewa. Kemudian pesawat menginputkan pesawat yang daftar pesawat tersedia. Kemudian hasil dari proses tersebut disimpan dalam data struktur file persediaan pesawat. Baiklah, ini adalah tampilan DFD level 1 dari proses pemeriksaan ketersediaan. Di sini pesawat menginputkan informasi penerbangan pesawat. Ini
penerbangan. Kemudian pilot memasukkan data pilot. Dan output yang didapatkan adalah data penerbangan dari pesawat. Setelah data penerbangan, outputnya adalah data penerbangan. Data tersebut disimpan juga dalam data store riwayat penerbangan. Nah, setelah data penerbangan tersebut setelah file tersebut disimpan, kemudian data penerbangan tersebut dilanjutkan ke proses selanjutnya, yakni proses pencatatan. Kita buat terlebih dahulu. Nama filenya boxnya adalah proses pembayaran. Proses pembayaran sewa. Buat relasi timbal balik terlebih dahulu. Di sini penyewa menginputkan data pembayaran penyewaan. Data penyewaan. Kemudian menghasilkan output dari proses penyewaan kepada nota berupa informasi pembayaran sewa. Kemudian nota tersebut menginputkan laporan pembayaran penyewaan. Pada proses pembayaran sewa, nantinya outputnya berupa nota pembayaran sewa. Dari proses tersebut nantinya disimpan dalam file pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, maka langkah selanjutnya adalah proses pencatatan. Proses selanjutnya adalah proses yang terakhir, merupakan proses pencatatan data penerbangan. Kita display preference, kemudian access flow with WM, stereo dan flow M simbol. Nah, di sini pesawat menginputkan laporan penerbangan kepada proses pencatatan penerbangan. Kemudian pilot menginputkan data pilot kepada proses penerbangan dan menghasilkan output kepada data penerbangan dari proses pencatatan penerbangan yang nantinya disimpan dalam file data penerbangan. Dan selanjutnya data penerbangan tersebut akan diproses kembali pada proses pencatatan data penerbangan, di mana nota juga menginputkan laporan transaksi penyewaan yang nantinya data tersebut diolah dan disimpan dalam file penerbangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.